Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada video kali ini, akan dibahas tentang metode spektrofotometri UV Vis untuk melakukan penentuan kadar senyawa aktif asetosal dalam sediaan tablet dengan menggunakan teknik kurva baku atau regresi linier. Asetosal merupakan salah satu bahan aktif obat yang populer di masyarakat Indonesia. Asetosal paling sering dijumpai dalam bentuk peroral berupa sediaan tablet. Asetosal yang sering dikenal sebagai aspirin, memiliki nama kimia, asam asetil salisilat, digunakan oleh masyarakat luas, sebagai analgesik atau penahan rasa sakit, antipiretik atau penurun demam dan antiinflamasi atau anti peradangan. Dalam percobaan ini akan digunakan sebagai contoh penentuan kadar senyawa tunggal obat dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV Vis. Seperti pada senyawa lain yang dapat diamati dengan menggunakan metode spektrofotometri UV Vis, asetosal juga memiliki gugus kromofor yang dapat diamati dengan menggunakan metode ini. Pada gambar di samping, merupakan hasil pengukuran absorban larutan standar asetosal 6 mg per liter, yang diamati dengan menggunakan spektrofotometer UV Vis Double Beam Hitachi UH5300. Berdasarkan hasil tersebut, panjang gelombang optimum asetosal sebesar 237 nanometer. Untuk melakukan analisis kuantitatif asetosal dengan metode spektrofotometri UV Vis akan digunakan teknik kurva baku. Prinsip analisis yang digunakan pada teknik ini adalah dengan membuat kurva baku linier dari beberapa konsentrasi standar analit, yang kemudian digunakan untuk melakukan interpolasi absorban berdasarkan absorban sampel, sehingga akan diketahui kadar analit sampel. Interpolasi yang dilakukan berupa substitusi nilai absorban sampel ke persamaan regresi linier dari kurva baku standar. Sebagai catatan, setiap teknik analisis pada metode spektrofotometri yang akan digunakan sangat tergantung pada hasil spektra senyawa murninya serta validasi metode yang telah dilaksanakan. Percobaan ini hanya sebagai contoh penerapan teknik kurva baku pada metode spektrofotometri ultraviolet visible. Penentuan kadar asetosal diawali dengan melakukan pengukuran absorban dari larutan baku kerja yang dibuat dengan beberapa konsentrasi dari kadar kecil sampai besar pada rentang tertentu. Kadar larutan baku kerja ini ditentukan pada saat dilakukan validasi metode analisis. Setelah didapatkan absorban dari masing-masing larutan baku kerja, kemudian dibuat grafik atau kurva baku seperti gambar di samping, antara sumbu U, X, yaitu kadar atau konsentrasi larutan baku kerja, dan sumbu U, Y, yaitu absorban hasil pengukurannya masing-masing. Setelah itu, dibuat persamaan regresi liniernya sehingga didapatkan persamaan yaitu, Y, sama dengan, BX, ditambah, A. Sebelum kita lanjutkan, silahkan cari jawaban dari pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa asetosal dapat diamati menggunakan metode spektrofotometri UV Vis? 2. Apa yang dimaksud dengan kurva baku? 3. Bagaimana cara menghitung persamaan garis linier dari kurva baku? 4. Apakah yang dimaksud dengan slope, intercept dan koefisien korelasi pada hasil persamaan regresi linier? 5. Apa keunggulan dan kekurangan teknik kurva baku dibandingkan dengan teknik analisis sebelumnya pada metode spektrofotometri UV Vis? Selanjutnya akan kita bahas jurnal kering penentuan kadar asetosal dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV Vis teknik kurva baku. Prosedur analisis penentuan kadar asetosal dalam sediaan tablet menggunakan metode spektrofotometri UV Vis teknik kurva baku meliputi beberapa tahap, di antaranya 1. Pembuatan larutan standar asetosal. 2. Persiapan larutan uji sampel asetosal. 3. Penentuan panjang gelombang maksimum. 4. Pembuatan kurva baku dan persamaan regresi linier. 5. Penentuan kadar sampel asetosal. Tahap yang pertama yaitu persiapan larutan standar asetosal.
Standar asetosal ditimbang 100 mg kemudian dilarutkan dengan 100 ml pelarut yang terdiri dari HCl 0,1 N banding metanol sama dengan 1:1 dalam labu ukur. Sehingga terbentuk larutan induk asam salisilat 1000 ppm. Larutan induk asetosal 1000 ppm diincerkan menjadi konsentrasi 100 ppm. Kemudian larutan 100 ppm diincerkan menjadi 5 variasi konsentrasi larutan baku kerja yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Hitunglah berapa kadar larutan baku kerja asetosal sebenarnya, apabila hasil penimbangannya sebagai berikut, standar asetosal. Botol timbang plus isi 14,1494 gram, botol timbang plus sisa 14,0482 gram. Tahap yang kedua, persiapan larutan uji sampel asetosal, timbang berat 10 sampel tablet, kemudian hitung berat rata-ratanya, lalu dihaluskan. Timbang cuplikan 50 mg sampel asetosal, lalu dilarutkan dengan pelarut yang terdiri dari HCl 0,1 N banding metanol sama dengan 1:1 dalam beker gelas. Aduk hingga larut, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan pelarut hingga tanda batas secara kuantitatif. Saring dengan kertas saring, kemudian filtrat yang diperoleh diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ke dalam labu ukur tersebut, ditambahkan pelarut hingga tanda batas secara kuantitatif lalu kocok hingga homogen. Tahap selanjutnya yaitu penentuan panjang gelombang maksimum asetosal. Larutan baku kerja asetosal konsentrasi 6 ppm, dibaca serapan maksimumnya pada rentang panjang gelombang 200-400 nanometer. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa serapan maksimum asetosal adalah 239 nanometer. Setelah kita menentukan panjang gelombang maksimum asetosal, maka langkah selanjutnya adalah mengukur serapan dari masing-masing larutan baku kerja, kemudian, hasil pengukuran tersebut digunakan untuk membuat kurva baku dan persamaan regresi linier. Berikut ini adalah data pengamatan pengukuran larutan baku kerja asetosal. Hitung kadar larutan baku kerja berdasarkan data penimbangan standar asetosal sebelumnya. Setelah kita mendapatkan data konsentrasi larutan baku kerja yang sesuai dengan penimbangan, dan data absorban masing-masing larutan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat kurva baku dan persamaan regresi liniernya. Berikut ini contoh hasil dari pembuatan kurva baku dan regresi linier. Dari data tersebut, kita akan mendapatkan sebuah persamaan regresi yaitu, Y sama dengan 0,0552x min 0,0009 dengan nilai koefisien korelasi 0,9973, di mana X adalah kadar dan Y adalah absorban. Persamaan tersebut akan kita gunakan untuk menentukan kadar sampel dengan cara memasukkan nilai absorban sampel ke persamaan tersebut sebagai pengganti koefisien Y, sehingga kita akan mendapatkan nilai X, yang merupakan kadar dari sampel larutan uji. Ada beberapa cara menentukan persamaan regresi linier, diantaranya, 1. Menggunakan kalkulator saintifik, 2. Menggunakan aplikasi kalkulator dari Google Play atau App Store, 3. Menggunakan Microsoft Office Excel. Cek deskripsi video ini untuk melihat tutorialnya. Tahap terakhir adalah penentuan kadar sampel. Berikut ini data pengamatannya. Pada etiket sampel tablet mengandung bahan aktif asetosal sebesar 100 mg, berat 10 tablet sampel sama dengan 1,7068 gram, berat rata-rata 10 tablet sampel sama dengan 0,1707 gram, penimbangan sampel asetosal, botol timbang plus isi sama dengan 14,5693 gram, botol timbang plus sisa sama dengan 14,5182 gram, pengamatan absorban, pada panjang gelombang 239 nanometer adalah 0,303. Urutan penentuan kadar sampel asetosal adalah sebagai berikut. 1.
Intrapolasikan absorban sampel ke dalam persamaan regresi linear. 2. Tentukan kadar awal larutan uji asetosal, perhatikan faktor pengenceran. 3. Tentukan kadar asetosal dalam cuplikan, perhatikan preparasi sampel. 4. Tentukan kandungan asetosal dalam sampel sediaan tablet dan persen recovery. Pada tahap intrapolasi absorban sampel ke dalam persamaan regresi linear, absorban sampel yang telah diperoleh ditentukan sebagai nilai Y. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear dan diselesaikan seperti perhitungan berikut ini. Didapatkan nilai kadar asetosal dari larutan uji yaitu 5,5054 ppm. Setelah didapatkan kadar asetosal dari larutan uji, selanjutnya ditentukan kadar awal larutan uji sebelum pengenceran. Larutan uji merupakan hasil pengenceran, maka kadar awalnya sama dengan kadar larutan uji dikalikan dengan faktor pengenceran di mana faktor pengencerannya adalah 100 kali, sesuai dengan preparasi sampel. Maka, kadar awal didapatkan nilai sama dengan 550,54 ppm. Selanjutnya tentukan kadar asetosal dalam cuplikan. Diketahui kadar awal asetosal 550,54 ppm. Dari preparasi cuplikan diketahui bahwa cuplikan dilarutkan ke dalam labu ukur 50 ml. Maka, kita akan menghitung kandungan asetosal yang terkandung dalam cuplikan yang telah dilarutkan dalam 50 ml tersebut. 550,54 ppm artinya 550,54 mg asetosal dalam 1 liter, atau 550,54 mg dalam 1000 ml, maka kandungan asetosal dalam 50,0 ml adalah sama dengan 27,527 mg. Jadi, dalam cuplikan sampel mengandung asetosal sama dengan 27,527 mg. Selanjutnya kita tentukan kandungan asetosal dalam sampel sediaan tablet dan persen recovery. Berat cuplikan sama dengan 0,0511 gram, berat rata-rata tablet sama dengan 0,1707 gram, kandungan asetosal dalam cuplikan sama dengan 27,527 mg, maka kandungan asetosal dalam tablet adalah berat rata-rata tablet dibagi berat cuplikan dikalikan dengan kandungan asetosal dalam cuplikan. Hasil kandungan asetosal dalam tablet adalah sama dengan 91,954 mg per tablet. Selanjutnya, menentukan persen recovery. Kandungan asetosal dalam tablet sama dengan 91,954 mg per tablet. Kandungan asetosal etiket sama dengan 100 mg, maka persen recovery sama dengan kandungan hasil percobaan, dibagi kandungan dalam etiket, dikali 100%, maka persen recovery sama dengan 91,95%. Hasil persen recovery ini selanjutnya akan dibandingkan dengan persyaratan Farmakope Indonesia. Tentukan apakah hasil percobaan ini memenuhi syarat atau tidak. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.